Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah kita masih di pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan bab ma jaa fi sihir, bab keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang sihir. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai dari 2 ayat pertama yang beliau bawakan. Di malam hari ini kita melanjutkan dengan pembahasan hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zah wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini beliau bawakan hadits lengkapnya, tapi yang beliau inginkan adalah ingin menyampaikan kepada kita bahwa sihir ini adalah sesuatu yang membinasakan. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhilah, as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang akan membinasakan. Jauhi 7 perkara yang akan membinasakan kita. Ini tentunya masuk dalam bab al-amr, masuk dalam bab perintah. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai sahibus syariah, pemilik syariat. Karena beliau adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup nabi dan rasulnya. Sebagai penutup nabi dan rasulnya. Memimpin umat Islam yang tidak ada agama tentunya yang sesempurna dari pada seluruh agama melainkan agama yang beliau bawa. Karena Allah yang menegaskan hal tersebut. Jadi beliau perintahkan kita untuk menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Dan asal dalam perintah itu wajib. Kalau ada perintah syariat, apakah itu dari Al-Quran atau dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ada di benak kita ketika mendengarnya, oh ini adalah wajib. Kalau kita melanggarnya, maka kita akan berdosa. Itu pertama sekali yang harus kita pahami. Jadi di sini di awal hadis kata Nabi, ijtanibu, kata kerja perintah. Jauhilah. Apa yang harus kita jauhi yang diperintahkan? As-sab'a, 7 perkara. Jauhilah 7 perkara. Ini perintahnya. Apa sifatnya 7 perkara ini? Kata Nabi, al-mubiqat, yang membinasakan. Yang membinasakan bukan hanya 7 ini. Tapi ini Nabi katakan
supaya mudah diingat, mudah dihafal, mudah dipahami, dan mudah kita amalkan. Banyak dalam syariat kita perintah umum yang tidak ada batasannya. Banyak dalam syariat kita larangan umum yang tidak ada batasannya. Tapi ada juga perintah dan larangan dalam syariat kita yang bersifat khusus. Apakah karena pentingnya perkara itu? Atau bisa jadi karena banyaknya orang yang lalai darinya. Banyak orang lalai darinya. Lihat terkait dengan sholat 5 waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan hafidhu 'alas shalawat, jaga sholat 5 waktu. Setelah itu Allah katakan wassalatil wusta, dan sholat asar. Kenapa disebutkan khusus sholat asar? Padahal dia masuk dalam sholat 5 waktu. Supaya kita perhatian terhadapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak lalai darinya. Yang ketiga, menunjukkan banyak orang lalai dari sholat asar. Banyak orang lalai dari sholat asar. Padahal di sholat asarlah naiknya amalan kita. Amalan kita diangkat ke Allah. Karena malaikat itu bergantian di kita. Yang melihat apa yang kita lakukan, mencatat semua yang kita perbuat, kemudian setelah itu dia akan angkat kepada Allah. Semua dia lapor. Setelah itu Allah hapus yang Allah kehendaki dihapus. Kemudian Allah tetapkan apa yang dikehendaki untuk ditetapkan. Siapa yang menjaga sholat asar, maka malaikat akan naik kepada Allah. Mereka ditanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba? Maka malaikat akan menjawab, saya meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Nah, ini berbahagia. Makanya sholat asar masuk di sholat 5 waktu. Tapi disebutkan secara khusus. Nah, sama dengan di sini. Yang membinasakan itu banyak. Tapi kenapa 7 ini disebutkan? Pertama, karena 7 ini adalah perkara yang paling penting untuk diingatkan. Kemudian yang kedua, banyak orang yang jatuh di dalamnya. Yang bermudahan di dalamnya. Kemudian juga yang ketiga adalah karena memang perkara ini akibat buruknya di dunia ini, demikian pula nanti di akhirat, itu sangat besar. Sangat besar terhadap kita. Makanya disebutkan secara khusus. Kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi berkata seperti itu, para sahabat penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mahun? Wahai Rasulullah, apa itu? 7 yang membinasakan. Karena biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau menyampaikan sesuatu, belum menyampaikannya dulu, kadang dalam bentuk umum, supaya ada syauq, kerinduan dari yang mendengar, supaya ada keinginan untuk mau mengetahuinya. Karena ketika langsung disampaikan, itu biasanya tidak terlalu masuk dalam diri seorang. Tapi kalau disampaikan dulu secara umum, kemudian muncul penasaran dan ingin bertanya, ini ketika dikasih tahu, maka dia tidak akan lupa. Ini fungsinya. Makanya banyak dari penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan syariat, bentuknya bertanya. Baru para sahabat menjawab. Setelah itu ternyata mereka salah dalam menjawab, baru Nabi kasih tahu yang benarnya. Setelah itu mereka tidak akan lupa apa yang mereka dengar. Nah, ini cara di dalam menyampaikan syariat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini cara Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah kadang bertanya, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang hilal, bulan sabit. Iya. Demikian pula wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak yatim. Jadi bentuk bertanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Terkadang juga Allah bertanya dan tidak menjawab. Supaya kita sendiri yang memikirkan. Supaya kita sendiri yang memikirkan jawabannya. Karena kita bisa menjawabnya kalau kita memiliki hati yang hidup. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa ma ya'lam? Annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Ini pertanyaan namanya. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang Allah turunkan kepadamu berupa al-haq sama dengan orang yang buta, yang tidak tahu? Ini kan pertanyaan dari Allah. Kita semuanya ditanya. Kamu tahu enggak bahwa orang yang punya keyakinan dan punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi itu sama dengan orang yang tidak tahu? Semua kita pasti jawab, ya tidak sama. Orang yang punya keyakinan tidak sama dengan orang yang tidak punya keyakinan. Tapi yang bisa menjawabnya orang yang punya hati saja. Makanya di penutup ayat kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mengingatnya, yang bisa menjawabnya hanya yang memiliki hati. Itu pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Sama dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur, ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka? Ini pertanyaan semua untuk kita dan ini untuk musyrikin di masa Nabi. Dan ini untuk kita semua. Ini untuk membuka akal. Ini namanya pertanyaan untuk menegakkan hujjah akliyah. Dalil secara akal. Jadi Allah bertanya, apakah mereka dicipta tanpa ada yang mencipta? Atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya? Itu pertanyaannya. Artinya kita sekarang, kita ini, apakah ada dengan sendiri tanpa ada yang mencipta? Atau kita sendiri yang membuat diri kita? Ini namanya pertanyaan. Ya, kita pasti akan menjawab. Mungkin nggak kita tercipta tanpa ada yang mencipta? Apa jawabannya ini? Siapa yang bisa jawab? Ini kan pertanyaan modelnya. Supaya kita hadir akalnya. Hadir akal kita. Ini ayat, kita tahu. Jubair bin Mut'im waktu itu masih musyrik. Dia belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Nabi membaca surat ini, surat At-Tur. Surat At-Tur ini Nabi baca di sholat maghrib. Di sholat maghrib. Saat sampai ke ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka dicipta tanpa pencipta? Am humul khaliqun. Atau mereka sendiri mencipta dirinya? Itu pertanyaan dari Allah. Jubair bin Mut'im masih musyrik. Bukan orang Islam. Musyrik, orang kafir. Ketika dia mendengar Nabi baca, dia bilang, kada qalbi ayyutir. Hampir hatiku terbang. Mendengarkan. Artinya, saya tidak mungkin ada sendiri. Juga saya tidak mungkin menciptakan diri saya sendiri. Pasti ada yang menciptakan saya. Itu langsung jawabannya. Ada yang menciptakan saya. Dan kalau saya ada yang menciptakan saya, maka saya harus percaya. Harus beriman terhadap yang menciptakan saya. Karena kalau tidak, kita telah melakukan kejahatan yang besar. Dosa yang paling besar adalah ketika kita mengakui selain Allah, padahal yang selain Allah itu tidak menciptakan kita. Itu kejahatan paling besar yang Nabi SAW katakan. Ini pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Iya, bentuknya. Supaya kita menjawab sendiri
dengan fitrah kita yang selamat. Dengan fitrah kita yang masih sehat. Yang masih sehat. Jadi ini bentuknya. Kadang bertanya, dijawab. Kadang bertanya, tidak dijawab. Di sini Nabi kan kabarkan. Jauhi 7 yang membinasakan. Nabi tidak sebutkan apa itu. Muncul penasaran dari para sahabat. Sehingga mereka bertanya, wa mahun. Apa saja itu perkara yang membinasakan tadi. Ini kan sudah ada penasaran. Sehingga setelah Nabi ditanya, beliau kasih tahu dan itu akan dihafal. Akan dihafal. Makanya dikatakan di sini oleh Nabi qala asyirku billah. Yang pertama, di antara 7 perkara yang membinasakan adalah kamu menduakan Allah. Di tafsir dijelaskan oleh Nabi kita sendiri di hadis yang lain. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara Dia yang menciptakan. Itu namanya syirik. Iya. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah. Contoh misalnya, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku. Kita pergi berdoa kepada selain Allah. Itu namanya kita menjadikan tandingan untuk Allah. Rabb alam semesta. Iya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbak alladzi khalaqakum. Ini perintah pertama di Quran. Kalau kita baca Quran, ini perintah pertama yang ada di Quran. Tidak ada perintah sebelumnya. Ini yang pertama. Kata Allah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, kita semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang penting kita manusia. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Allah maksudnya. Karena tidak ada yang mencipta kecuali Allah saja. Dan ini diakui oleh orang musyrikin. Tidak ada kesyirikan dalam penciptaan. Tidak ada. Orang musyrikin kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka musyrik, bukan muslim. Mereka musyrik, bukan muslim. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia akan bilang, Allah. Pasti itu. Makanya di sini kita diajak, dipanggil dengan nama manusia. Perintahnya, u'budu rabbakum. Sembah Rabb kalian. Rabb itu pencipta, pengatur, pemilik, penguasa. Yang menghidupkan dan mematikan. Itu namanya Rabb. Sembah Rabb kalian. Yang menciptakan kalian. Jadi disebut yang menciptakan. Kenapa? Karena kita secara fitrah kita ini. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita. Pasti kita baik kepadanya. Itu mau tidak mau itu. Iya, orang jahat saja. Kalau kita berbuat baik kepadanya, dia akan baik. Itu orang jahat. Apalagi memang orang baik. Itu kan secara fitrah. Dasarnya kita seperti itu. Iya. Kecuali kesombongan yang sudah menguasai kita. Seperti Fir'aun. Dia tahu. Rabb yang paling tinggi adalah Allah. Tapi kesombongannya, dia mengaku, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Itu karena kesombongan namanya. Bukan karena fitrahnya. Bukan. Iya. Makanya ketika dia mau dibinasakan. Mau tenggelam. Dikepung oleh laut. Karena menyatu airnya. Setelah Nabi Musa sudah lewat. Air laut menyatu. Karena air laut dibelah. Saat Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel lewat. Ketika mereka sudah lolos, lepas, airnya menyatu kembali. Apa dia bilang? Saya beriman terhadap yang Bani Israel percaya. Tapi kan sudah terlambat. Orang kalau mau bertobat, sebelum turunnya ada.
Itu baru diterima. Ini artinya dia percaya, tapi kesombongannya. Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Ini karena kesombongan saja. Tapi kita ini. Makanya di sini Allah sebutkan, sembah Rob kalian yang menciptakan kalian. Karena secara fitrah begitu. Kita pasti akan membesarkan, mengagungkan, mencintai, memuji yang berbuat baik kepada kita. Manusia saja berbuat baik kepada kita sedikit, kita bagaimana memujinya? Walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah perumpamaan yang lebih tinggi, sifat-sifat yang lebih sempurna. Maka bagaimana lagi yang mengadakan kita dari tidak ada? Kita semuanya sebelum ini tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ini yang harus kita sadari. Setelah itu Allah ada melalui setetes mani yang berubah menjadi darah. Darah menjadi daging. Iya, daging sampai kita jadi manusia. Di usia 4 bulan di dalam perut ibu kita ditiupkan ruh. Setelah 4 bulan kita bertahan di dalamnya 5 bulan. Hidup. Siapa yang memberi kita rezeki di dalam? Ini namanya sembahlah Rob kalian yang menciptakan kalian. Itu prosesnya tadi. Siapa yang menjaga kita saat menjadi mani di 40 hari pertama? Kemudian siapa yang menjaga kita di 40 hari kedua saat kita menjadi darah? Kemudian siapa yang menjaga kita di 40 hari ketiga saat kita baru menjadi daging? Setelah itu masuk, setelah 3 kali 40 hari, yaitu masuk ke 4 bulan, mau ke 5. Datang malaikat. Datang malaikat. Meniupkan ruh. Meniupkan ruh kepada kita. Sehingga kita sudah bisa hidup. Kita bergerak. Kita mulai merasakan yang namanya kehidupan. Merasakan yang namanya kehidupan. Siapa yang menjaga kita di waktu itu? Sampai 5 bulan. Kehamilan normal. Walaupun orang paling cepat kelahiran adalah 6 bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kita di dalam jumlah kita dalam kehamilan dan disusui 2 tahun itu selama 30 bulan. Artinya kalau selama 3 bulan, kalau ada orang disusui 2 tahun, 2 tahun berapa bulan? 24. Berarti kalau 3 bulan sisa 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa kelahiran, kalau ada orang lahir 6 bulan akan hidup. Akan hidup. Dia akan disusui 2 tahun. 30 bulan saja kita di bawah perlindungan ibu kita. Tapi kalau ini tadi, kalau anggaplah kita lahir di bulan ke-6. Setelah 4 bulan. Siapa yang menjaga kita ini 2 bulan? Karena orang tua kita tidak tahu kita di dalam. Dia tidak tahu. Iya. Dia cuman merasakan geraknya kita. Ketika kita sudah bergerak. Siapa ini yang menjaga kita? Maka ini yang disebutkan di perintah pertama yang ada dalam Al-Quran. Semua kita baca surah Al-Baqarah. Iya. Semua kita baca. Di halaman berapa itu? Kan halaman 1 Al-Fatihah. Halaman 2 adalah Al-Baqarah yang awal. Halaman 3 dia di halaman 4. Dia di halaman 4. Itu kan disebutkan, wahai manusia, sembah Rob kalian yang menciptakan kalian. Tidak ada dibilang yang memberi rezeki. Kan bisa saja menghidupkan, dimatikan, bisa saja. Tapi di sini diingatkan yang menciptakan. Sekarang ini kan perintah untuk menyembahnya. Bersamaan dengan itu setelah kita keluar, kita besar, dari bayi kita disusui 2 tahun besar sampai usia balik. Setelah balik, malah kita menyembah selain Allah. Ini membinasakan, bahaya sekali. Sudah kita dijaga, dipelihara, diberikan rezeki selama 15 tahun sampai balik. Ditambah dalam perut. Ditambah dalam perut. Setelah usia balik, kita malah mengakui beribadah kepada selain Allah. Apakah itu tidak membinasakan? Ini bahaya.
Makanya ini yang pertama sekali disebutkan. Setelah itu yang kedua, ini di pembahasan kita. Wasihru. Ternyata sihir itu urutan kedua dari perkara yang membinasakan. Urutan pertama, syirik. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah padahal kamu dicipta oleh Allah. Kedua, syirik. Ini bahaya dia ini. Urutan kedua setelah kedua sihir, urutan kedua setelah syirik yang membinasakan. Ini tentunya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahayanya itu syirik. Bahayanya itu sihir dan digandengkan dengan syirik. Syirik, kamu menjadikan tandingan untuk Allah padahal Dia menciptamu. Itu kan kekafiran. Maka yang digandengkan juga sama hukumnya. Namanya dalalatul iktiron. Dalil penggandengan. Jadi digandengkan sihir dengan syirik. Syirik mengkafirkan. Sihir juga sama mengkafirkan. Sama-sama. Syirik tidak diampuni dosa. Kalau seorang tidak bertobat meninggal di atasnya. Sihir sama juga. Kalau ada orang tidak bertobat meninggal di atasnya tidak diampuni Allah. Makanya di ayat sebelumnya tidak ada bagiannya di akhirat. Itu kan ciri-ciri dosa yang tidak diampuni. Tidak ada bagiannya di akhirat. Ini Nabi SAW katakan. Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentunya ini kelengkapan hadis tidak ada dalam pembahasan kita. Termasuk yang membinasakan adalah waqatul nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Seorang kalau berucap dua kalimat syahadat, itu terjaga darahnya, terjaga jiwanya, terjaga hartanya. Terjaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Illa bil haq, kecuali dengan haknya Islam. Karena ada orang, walaupun dia sudah masuk Islam, tapi dia melakukan pelanggaran yang merupakan hak Islam untuk ditegakkan hukumannya dengan cara membunuh. Nah, ini dibolehkan. Seperti ada orang masuk Islam, sudah masuk Islam, tapi dia membunuh orang. Maka hukum Islam adalah dia dibunuh. Ada orang, dia Muslim, sudah menikah, tapi dia berzina. Berzina. Hukum Islam dibunuh kalau sudah menikah. Atau ada orang sesuai dengan pembahasan kita, ada orang Muslim, tapi melakukan sihir. Nanti akan dikatakan oleh Jundub radhiyallahu ta'ala an, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman untuk tukang sihir penggal lehernya. Ini namanya hak Islam. Atau ada orang tadinya masuk Islam, kemudian dia murtad, dibunuh. Orang murtad dibunuh. Karena Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Ini hukum Islam namanya. Ini hak Islam. Ini yang ketiga. Yang keempat, waklu riba. Termasuk yang membinasakan adalah memakan riba. Ini tentunya tidak samar bagi kita membinasakannya. Karena harta riba tidak ada berkahnya. Walaupun banyak. Yang bilang Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan berkahnya riba. Walaupun ada, tapi uang riba tidak ada berkahnya. Ini di dunia. Tidak ada berkahnya. Di akhirat, orang yang makan riba akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu syaitan minal mas. Orang yang memakan riba tidak akan bangkit di hari kiamat kecuali seperti dibangkitkan orang yang kerasukan syaitan. Orang yang kerasukan. Nah, ini di akhirat. Membinasakan perkara ini. Ia membinasakan perkara ini. Kemudian berikutnya, waklu malil yatim. Termasuk membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Terus yang berikutnya lagi, yang keenam, termasuk perkara yang membinasakan adalah wattawalli yaumaz zah. Berpaling saat
perang berkecamuk. Kita sudah berhadapan dengan orang kafir di perang yang diseru oleh pemerintah untuk jihad. Sudah saling berhadapan, kita lari, itu membinasakan. Itu adalah termasuk dosa besar dan membinasakan. Yang ketujuh dan ini yang terakhir, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Termasuk perkara yang membinasakan adalah kita menuduh perempuan baik-baik, tidak tahu apa-apa lagi beriman. Dia berzina. Jadi ternyata menuduh itu bahaya. Makanya dalam Islam, orang yang menuduh orang lain berzina, harus dia datangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini harus dia persaksikan memang. Kalau orang itu berzina. Tidak boleh dia bilang, saya lihat masuk rumah itu. Tidak. Bahkan Umar bertanya, kamu lihat dia keluarkan masukan? Tidak, saya cuma lihat naik turun. Tidak diterima yang seperti itu. Iya, karena belum tentu orang naik turun dia berzina. Ikan bayangan. Dia cuma lihat bayangan. Ini tidak bisa. Harus memang yakin dia lihat. Dan harus 4. Harus 4. Karena kenapa? Masalahnya menuduh itu perkara yang membinasakan. Menuduh orang baik-baik berzina itu membinasakan. Dia termasuk dosa besar. Dia termasuk dosa besar. Ini 7 perkara yang Nabi sebutkan. Nanti akan ada sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita baca di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, boleh. Silakan diajukan. Masya Allah. Ini pertanyaan 1 halaman. Ada pertanyaan lain lebih pendek daripada ini 1 halaman? Seperti ada yang langsung. Silakan. Baik, Masya Allah. Perhatikan di perang Uhud. Jadi jangan dipahami mereka lari. Jadi di perang Uhud, Nabi berperang melawan Abu Sufyan dan kawan-kawannya dari orang musyrikin Makkah. Termasuk juga pemimpin pasukannya Khalid ibn Walid sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Jadi dia perlu kita pahami kaum muslimin sudah menang di bawah gunung Uhud, di bawah gunung Rumat. Jadi di Uhud itu ada 2 anak gunung. Ada 2 anak gunung. Ada 1 anak gunung di tengah Uhud disebut gunung Rumat itu. Jadi pasukan kaum muslimin Nabi letakkan di atas sebagian. Tidak berperang, hanya memantau pasukan kaum musyrikin. Nabi berwasiat jangan bergerak di situ, apapun yang terjadi. Tapi Nabi SAW berperang di bawah bersama para sahabat. Kaum musyrikin kalah di bawah dan mundur. Mundur. Yang di atas bilang, kayaknya kita harus turun. Sudah menang, kita kumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Ternyata itu adalah taktiknya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dia malah naik ke sebelah gunung. Dia mundur tapi naik ke sebelah. Naik ke sebelah. Jadi pasukan kaum muslimin turun tadi. Tidak dilihat lagi ada yang naik. Ada yang naik. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka diserang kembali dalam keadaan lalai. Akhirnya mereka kaget dengan penyerangan tersebut. Jadi mereka bukan lari. Harus dipahami. Jadi mereka bukan lari. Mereka kaget dengan itu. Terjadi karena mereka sudah bilang bahwa ini kita sudah menang. Ternyata enggak. Mereka hanya berbalik arah saja. Iya, berbalik arah. Itu pasukan kaum musyrikin. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa mereka lari. Enggak. Makanya karena mereka enggak lari, banyak yang meninggal di perang Uhud. Kita pahami ini? Banyak sahabat yang meninggal
di perang Uhud. Nabi juga terluka di perang itu. Nabi kena tombak dan patah gigi depan belum. Itu kita pahami kan? Jadi jangan sampai kita bilang sahabat lari. Oh, mereka melanggar hadis. Tidak lari. Ini cuma kaget saja. Sama dengan perang Hunain. Perang Hunain kan setelah Fatu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan. Perang Hunain. Jadi ketika Nabi sudah menangkan Makkah, orang-orang Hawazin dia mau menyerang Nabi SAW. Akhirnya Nabi keluar ke Hunain. Dalam keadaan pasukan banyak sekali. Karena sudah banyak orang masuk Islam. Saat Nabi taklukkan Makkah. Banyak. Iya. Nah, ketika mereka sudah berbangga dengan banyaknya pasukan kaum muslimin, maka Allah kasih pelajaran. Di awalnya, bahkan mereka dipukul mundur. Mereka lari ke belakang. Sampai ada menyeru, Rasulullah, Rasulullah. Kan begitu. Bukan mereka mundur. Karena mereka kuatnya penyerangannya. Karena mereka keluar dengan seluruh kekuatannya. Bahkan dia bawa perempuannya, dia bawa semua hewan ternaknya. Itu suku. Jadi mereka mundur karena memang tidak bisa maju. Iya. Kenapa? Karena banyak yang baru masuk Islam. Ini yang mundur. Adapun sahabat-sahabat yang sudah lama berperang bersama Nabi, mereka sudah paham. Tidak mundur. Tidak mundur. Ini dimaafkan karena ini tadi. Terjadi seperti itu. Mereka tidak lari. Cuma kan manusiawi biasa seperti itu. Jadi jangan sampai kita anggap bahwa dia lari. Bahwa ini sahabat ini. Iya. Bukan orang sembarangan. Seperti itu, Pak. Ada lagi? 5 menit lagi. 1 berarti. Kitab. Silakan. Apakah ada baca-bacanya? Kalau hanya kekuatan, enggak ada sihir. Kan ada orang kekuatan dia latih. Bisa mematahkan, membengkokkan apapun. Dia latih. Ada tekniknya. Kalau dengan baca-baca, mantra, jimat, sihir. Kan pengertian sihir begitu, Pak. Sihir itu bukan hanya baca-baca. Dupa-dupa juga sihir. Makanya ini, Pak. Ada juga atlet dia mampu angkat. Makanya saya bilang tadi, apakah ada baca-bacanya atau tidak? Karena tidak boleh kita bilang, oh syirik itu kenapa dia bisa patahkan? Kalau bismillah, alhamdulillah. Itu, Pak. Tidak bisa kita pastikan. Iya. Sihir. Bahkan yang pakai obat-obatan juga sihir namanya. Namanya sihir adawiyah, sihir pakai obat-obat. Nah, itu kan permainan kata-kata, Pak. Beda lagi kalau dokter. Dia aja cerita pasiennya. Tidak ada masalah, Pak. Itu kan cuma permainan kata-kata. Dia bicara-bicara terus, ternyata sudah tercabuk giginya pasiennya. Pasiennya tidak rasa. Itu kan bukan itu, Pak. Iya. Tapi tidak boleh kita tuduh, Pak. Pastikan dulu. Apa kau baca itu? Iya. Kita pastikan dulu. Siapa tahu itu hasil latihannya. Sama dengan dia bisa angkat berat. Kenapa itu? Hasil latihannya. Sama juga dengan itu. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Pak Imam, habis waktu? Kalau Pak Imam bilang. Silakan. Teman-teman jurnalis ini merupakan instansi begitu benar dianggap
Baik. 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 Untuk yang pertama tadi, bahwa berita-berita yang di media sosial, apakah itu masuk ghibah atau tidak, ini syariat kita kan alhamdulillah telah kita pahami bahwa semua ucapan Nabi SAW itu kalau berucap tentang sesuatu, maka itu berlaku umum apapun medianya nanti. Misal tentang ghibah. Nabi kan cuma katakan ketentuannya, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu kamu menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia tidak suka kalau itu disebutkan. Ini kan definisinya ghibah, Pak. Nabi tidak bilang kamu ucapkan dengan mulut. Tidak. Pokoknya kamu sebutkan saudaramu, dia tidak suka. Itu kalau disebutkan. Itu kan ghibah namanya. Ghibah. Sahabat bertanya, bagaimana kalau ada betulan yang saya sebutkan? Maka kamu ghibah. Kalau tidak ada, maka kamu dusta. Jadi masuk di dusta atau ghibah. Jadi itu saja. Makanya Nabi SAW katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berucap yang baik atau dia diam. Iya. Kadang di media sosial kita lebih bagus diam daripada berbicara. Karena sama itu. Karena sama itu. Iya. Walaupun benar, tapi kalau orang yang tidak suka, jangan kita sebutkan. Itu akan masuk dalam ghibah. Ya ghibah. Iya. Yang membenarkannya juga ghibah. Iya, kan begitu, Pak. Makanya kita tidak mengirim kalau bernilai berita tentang orang. Sama semua, Pak. Apapun medianya. Radio. Tidak bisa. Ini pemerintah. Kalau pemerintah boleh. Itu namanya membabi takzir. Pemerintah, Pak. Tidak semua orang. Kalau kita buka ini semua orang, hancur dunia. Nah, pemerintah saja, Pak, yang bolehkan seperti itu. Yang boleh melakukannya. Karena itu hukum takzir namanya, Pak. Untuk memberikan efek jerak kepada yang lain. Untuk memberikan efek jerak pada yang lain. Seperti itu. Nanti kita sudah sebarkan, ternyata dia bertobat, itu kan masalah. Kalau pemerintah kan tasarrufnya sendiri, punya mereka hak untuk itu. Kalau kita enggak. Baik. Jawab yang kedua ini. Pekan depan, Pak Imam. Alhamdulillah. Nanti diingatkan insya Allah. Ini mohon maaf yang panjang. Karena pendek sekali waktunya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar tadi. Dan yang benarnya itu hanya dari Allah. Salah dan kelirunya dari kami dan dari syaitan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.